pasti ada alasan dong bang, saya Iya, bilang gitu kan, iya, pasti iya. ada alasan dong bang. Bang Biar Erwin gimana juga. tanda tanya nih. Tanda tanya, kenapa gitu nggak ya? dimatiin? Karena kan Iya. memang ini kan ya semua staf udah pada pulang. Iya. Loh kenapa lu nggak matiin? Emang bakal ada yang kencing sih? Jangan, pokoknya jangan itu mah. Udah. Lah itu nggak lama. Loh kok ini pintu tak deg gitu kan, pintu toilet itu brek. Tentang brek. Dia bilang angin atau bukan? Bang sini bang. Saya bilang, "Nah, pintu bang tuh gerak sendiri." Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Yo, jumpa lagi di podcast kita. Lihat Kanan kiri. dalam segmen Binor Bincang Horor. Horor. Udah sampai. Udah nih, dong. Abang. Bang Ipul turut berduka ya. Makasih. Kemarin sepi nggak ada Bang Ipul. Mohon maaf ya Sobat Binor. Gua absen dulu kemarin. Kemarin host penggantinya kacau banget tuh host pengganti. Itu cabutan sih Kang Ojek jadi Nah, untuk malam ini malam spesial nih Bang, karena narasumbernya tuh banyak pengalaman-pengalaman mistis. Oh iya. Menyeramkan. Menurut gue sih sangat menyeramkan, ya kan, pengalaman kisah nyatanya yang digangguin ya makhluk astral. Banyak ya? Iya, banyak banget ya kan. Nah, kita sambut aja ya. Kita perkenalan dengan Bang siapa? Maaf. Erwin. Oh, Bang Erwin. Ya, Selamat bisa. malam Bang. Selamat Selamat malam Bang. Ya Bang, pengalamannya tentang security yang diganggu sama makhluk astral gitu ya. Betul. Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bang jadi security? Kalau dibilang berapa lamanya ya Iya. cukup lah 15 tahun udah mengalami Lama istilahnya juga ya. kayak ya kejadian-kejadian aneh itu udah pasti. Sobat Binor bisa bayangin 15 tahun pasti banyak pengalamannya. Berarti Bang Erwin selama 15 tahun tuh hidupnya tuh selalu diganggu ya Bang? Iya. Jadi 15 tahun itu juga nggak satu tempat. Iya. Oh, maksudnya, beda-beda. Beda-beda tempat karena memang security di yayasan ya. Oh, jadi gitu. berganti-ganti Iya, yayasan dan lokasi rolling pun ya, Bang? rolling-rollingan terus. Oh gitu. Tapi emang dasarnya itu Bang Erwin itu memang bisa merasakan atau memang ada kelebihan apa, bisa ngelihat atau Kalau kesitunya mungkin dari feeling ya, maksudnya merasakan mungkin ya, merasakan ya. Untuk melihat itu waktu kecil aja sih pernah. waktu kecil? Waktu kecil aja pernah. Cuma untuk kemari hanya merasakan gangguan-gangguan yang memang kalau dibilang poltergeist ya, poltergeist aja. Oh, gitu. Gangguan. Kalau melihat itu mungkin ya Jarang mungkin gitu ya Bang? Jarang banget karena memang tergantung situasi. Sayanya juga moodnya kayak gimana gitu kan. Iya. Nah, ya, asal muasalnya itu digangguin tuh pas saat jaga ya kan, jadi security itu pasti malam hari kan tuh. Malam Hari. Itu gimana tuh Bang awal muasalnya? kadang juga nggak hanya malam aja ya. Oh, Siang juga. Jadi di tempat yang berbeda-beda juga siang pun memang ada. Ada suka digangguin. suka digangguin juga. Itu di berbeda-beda tempat juga gitu. Itu sering banget digangguin. Apalagi di tahun 2007 saya mulai jadi security itu. Itu di salah satu. Mungkin lebih sering malam digangguinnya. Malam, kebanyakan lebih sering malam. Itu yang lebih ya memang aktivitas mereka juga kan malam hari juga. Iya, kurang betul. ini. Mungkin bisa diceritakan beberapa hal yang digangguin gitu. Jadi pertama nih, jadi kayak saya ceritain dari awal nih ya, dari awal jadi security nih. Dulu memang saya nggak terlalu percaya dengan hal-hal gitu, nggak terlalu percaya. Tapi makin kemari setelah gua mau mendalami logika dengan agama, kita perlu juga kan ya, dalam artian kita nggak percaya dengan hal gaib, tapi setelah saya pelajari semua, akhirnya kembali lagi bahwa
pencipta kita itu kan adalah yang maha goib. Betul. Kan Iya. gitu. Nah, ya dari situ mulai belajar, nah, dari situ mulai timbul lagi rasa peka. Oh iya. Peka lagi di tahun 2007 mengawali jadi security itu di salah satu tempat instansi kementerian ya. Ya. Itu di kementerian itulah pokoknya Nah, gitu. Itu di tempat apa ya, kalau dibilang tempat inian SNI ya, Standar Nasional Indonesia tuh. Oh, Jadi untuk mengetes barang-barang untuk diekspor. Nah, di situ pertama nggak percaya, dibilang kalau di situ ada penghuninya atau gimana. Awalnya sudah dengar-dengar dari Udah yang dengar-dengar, lain. Oh, tapi buat saya ya kembali lagi security itu kan harus berpikir dengan logika. Iya, Ya, benar. kebanyakan lu nggak perlu takut dengan makhluk-makhluk begini. Kenapa? Iya. Yang lu harus takutin rampok kan gitu. Benar. Iya kan? Orang. Orang, karena dia mah bisa matiin orang kan gitu. Iya. Nah, dari situ. Tapi 1 bulan pertama itu memang nggak ada apa-apa, Bang. Oh, enggak ada. Nggak ada apa-apa. Bulan masuk bulan kedua itu sudah mulain di situ. Apa tuh? Sudah mulain waktu piket malam itu saya tuh tidur di bawah tangga. Oh. Nah, kebetulan di satu gedung itu adalah wisma. Ada apa? Wisma. Oh, Wisma. Wisma tempat penginapan. Ah. Jadi khusus pegawai-pegawai kementerian yang dari luar, Yang dari luar, daerah yang itu nginepnya di pada datang ke Wisma. situ, yang nggak dapat ini istilahnya nggak dapat penginapan, dia pada nginep di Wisma itu. Iya. Nah, waktu itu saya nggak tahu menau kalau memang nggak ada orang di situ. Di Wisma itu. Ah. Kalau saya menginjak jam 12 malam, Ya. saya tidur di bawah tangga. Saya tidur di bawah tangga tuh, Bang. Di bawah tangga, saya tidur. Banyak yang ngingetin di situ. Jangan pernah tidur di situ. Gitu. Saya pikir ya kalau udah ngantuk mau bilang apa kan? Iya. Saya coba tuh tidur di situ. Bukan berarti coba ya, maksudnya memang pengen ngantuk ya, itu Iya. maksudnya mengantuk kan tidur di situ. Pas banget tempatnya di situ. Biasanya kalau pas lagi kayak gitu kan kita tuh kayak orang merem-merem ayam gimana sih kalau kata orang Iya. Betawi bilang mah ya. Iya. Merem-merem ayam, tidur di situ. Baru mau hampir pulas ya. Iya. Itu dengar suara orang turun dari atas. Oh, kayak suara langkah gitu. Langkah turun tuh plak 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 aja turun ke bawah. Itu saya pikir kayaknya ada entah pegawai yang nginep Iya, atau apa iya. kan. Saya cuekin tuh, saya diemin dulu. Terus nggak lama saya coba lagi tidur, turun lagi. Kok makin lama makin deket nih tuh. Nah, saya tungguin. Ini orang turun dari tadi kok agak nyampe Iya. gitu kan? Apa dia balik lagi? Ya, pokoknya Nah, kita gitu. berpikir positif aja dah. Positif aja. Iya. Iya, intinya begitu. Nggak ada sih memang rasa curiga untuk kesana tuh ke hal gue tuh nggak ada. Tapi nya ketiga kalinya turun lagi suaranya tuh langka. Iya. Itu makin deket makin kenceng. Saya coba naik ke atas, Bang. Saya turunin ke atas. Saya telusurin, itu gelap semua ruangan. Ada 4 lantai. 4 lantai, tapi ini gelap semua. Itu satu gedung itu yang jaga beberapa orang, Bang? Waktu itu ada sekitar 8 orang. 8 orang. 8 orang. Depan 2, di tengah 2, dan di gerbang belakang 2, sama gerbang samping 2. Karena Kebetulan Abang bagiannya di bagian Tengah. Yang di gedung itu tuh, di gedung yang dimaksud tadi saya ceritain Iya. itu. Terus saya telusurin ke atas. Itu nggak ada orang sama sekali. Saya turun lagi ke bawah, saya coba. Itu makin deket suaranya, saya tungguin, Bang. Suara mah ada, tapi nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Dari situ bulu pada merinding. Merinding langsung. Saya keluar, saya tanya ke yang lain-lain. Di atas ada yang nginep ya? Saya bilang itu. Memang ada yang dibilang satpam organik di situ. Nah, istilahnya orang dari kementerian itu kan. Iya. Nah, itu. Saya tanya, "Bang, ada yang nginep?" "Nggak ada." Saya bilang, "Nggak ada, Bang. Itu yang tadi turun dari atas tangga, Bang. Emang lu tidur di mana?" Kata dia. "Di sini, Bang," kata dia. "Ya, mendingan lu jangan tidur di situ lagi. Pindah jam mendingan." Kata dia. "Oh, mau udah sering. Tapi lu ditongolin?" "Belum, enggak sih, Bang. Alhamdulillah enggak." "Ya masih bagus dah," kata dia, nggak ditongolin kata dia. Malam keduanya saya dapat giliran patroli itu di jam 2.
Jam 2 dini hari jam ya. 2 dini hari. Nah misalnya nih ada satu rekan saya nggak masuk nih bang, nggak masuk nih, dia izin. Jadi seharusnya kan 2, jadi Harusnya sendiri. dua, jadi sendiri nih. Nah saya akhirnya sendiri, saya beraniin. Nah, ada satu di belakang gedung utama nih, itu ada satu jalan memang lorong. Ya. Nah itu memang sempit bang, itu pohonan semua di situ. Nah saya cek ke situ. Waktu itu kan memang dibekali sama senter, Oh. senterin itu, dan rata-rata di situ pohon beringin semua. Waduh. Di situ pohon beringin semua bang. Di senter nggak ada apa-apa. Nah, senter nggak ada apa-apa. Nah ketika saya senter ke tempat lain, akhirnya saya penasaran. Ini kok bawaannya pengen nyenter lagi ke situ lagi ke situ lagi, gitu kan? Kok bawaannya pengen ke situ lagi deh. Gitu. Saya senter lagi. Nah di situ baru saya ngalamin pengalaman dari pohon ini. Nah itu kayak ada yang ngelongok gitu. Oh, ada Kayak ada yang ngintip. ngelongok gitu, Nah. ngintip saya, terus balik lagi, hilang lagi. Saya pikir apa bayangan saya nih, kan gitu, apa bayangan saya atau bukan kan gitu. Penasaran itu saya samperin tuh pohonnya. Saya samperin dan ternyata memang nggak ada tuh, belum ada apa-apa. Balik lagi berpikir secara positif. Wah logika dah, mungkin bayangan dari senter kali kena batang apa nih gitu kan. Udah saya balik lagi, ketika saya jalan itu mau tutup gerbang, itu baru ada suara gereman bang. Itu ngegerbang, gitu, suara ngegerbang, gitu. Wah itu pala rasanya dari tuh. pohon itu. Iya, itu pala rasanya pada kenceng bang. Dari situ, ya saya nggak lari sih, maksudnya saya nggak mau lari ya. Kalau saya Terkesan lari, kayak lucu gitu kalau maksudnya seorang security itu lari gitu kan, lucu kan gitu. Saya jalan santai, tapi di sini udah ngembeng semua, di sini udah kenceng semua, kepala udah kenceng semua. Nah itu memang di situ di salah satu instansi itu memang nggak lama, hanya berjalan 2 bulan, lalu putus kontrak. Dari situ baru dioper lagi ke tempat lain. dioper lagi saya ke rumah dirut salah satu direktur bank, Oh, rumah dinas. rumah dinas. Itu adanya di Jalan Prapanca. Oh, Prapanca. Prapanca. Itu rumahnya gede tuh. Itu rumah ya biasa ya, maksudnya standar komplek biasa. Cuman memang di depan rumahnya itu kebun. Memang direktur itu senangnya berkebun, tapi kebunnya itu bukan kebun taman seperti ini. Itu pohon-pohon gede semua. Iya. Dan di belakang pun ada pohon gede juga. Ada pohon teh Cina segala kan gitu. Ah itu ketika dioper ke situ, ya biasa dah. Malam pertama tuh nggak ada apa-apa. 1 minggu pertama baru saya bisa ngerasain tuh ada gangguan nih bang, ya kan. Saya jaga di situ, disediakan tempat bangku yang bisa rebah, bisa direbahin di situ. Baru datang malam di piket malam pertama itu perasaan itu kok di pikiran udah berhayal udah mikirin hal-hal yang goib. Itu saya pikir wah ini udah beres nih. udah nggak beres nih kayaknya ini kan. Udah saya duduk senderan itu, entah kenapa yang biasanya jaga itu jam 10 jam itu belum pernah ngantuk bang. Itu malam itu bener-bener diserang ngantuknya luar biasa. Duduk senderan rebahan. Nah waktu itu tuan rumah nih, bos nih lagi pulang ke Semarang. Karena beliau orang Semarang kan. Iya. Nah itu saya coba rebahan. Baru ya itu seperti pengalaman yang pertama itu kemarin waktu di salah satu kementerian. Itu kayak orang mau merem-merem ayam lah, kalau kata orang Betawi bilang merem-merem ayam. Nah itu ada cewek bang nyamperin bang. Ada cewek nyamperin. Tahu tuh kayak duduk di pangkuan saya. Duduk di pangkuan. Rasanya Rasanya tuh bang. Rasanya duduk di pangkuan saya. Itu enak. seluruh badan
kalau enak sih enak. Kalau bentuknya nyata padat enak bang, ya kan? Mungkin ya bisa ngelawan saya dalam artian kan gitu. Jadi ketika saya duduk mau rebahan begitu, udah rebahan ya, dia nyamperin, dia kayak orang mau, mungkin dia mau masuk atau gimana, nggak bisa kali ya, gitu kan? Nah itu badan nggak bisa bergerak bang. Nggak bisa bergerak. Oh Kalau kata orang kayak direp-rep. Iya. Kalau kata orang kita tuh di sini di Ciputat tuh bilang direp-rep. Iya. Itu nggak bisa bergerak semua. Itu di dalam hati udah bacaan apa saya baca. Nggak mempan. Nggak mempan lah itu ya. Itu. Cuman yang bisa bergerak itu cuma jari ya, jari. Jari tangan. Ah ini kan ada kuku nih di kuku. Itu saya coba tekan semua. Saya tekan di jempol. Biar terasa gitu ya. Biar saya tuh sadar lagi. Akhirnya sadar lagi. Sadar. Dari situ udah nggak tidur lagi. Nah, saat 2 bulan masuk jalan 2 bulan, banyak yang bilang bahwa di belakang rumah itu memang ada penunggunya. Itu ada penunggunya, di depan pun juga ada penunggunya. Nah, yang lebih ekstrim lagi ini yang di belakang. Oh, yang di belakang. Kebetulan di kamar pembantu nih ART ya, itu disediakan kaca satu gede nih, tembok. Itu kaca cermin atau kaca cermin? Oh, cermin. Waktu itu pas jalan itu piket juga malam juga, itu kebetulan malam Jumat. Malam Jumat. Posisinya kalau seingat saya itu waktu itu memang bener jatuhnya itu Kliwon. Jumat Kliwon. Kliwon tuh Bang. Ya kalau dulu mungkin kita nggak tahu ya maksudnya di Kliwon tuh apa sih kan, itu makan bahasa istilah Jawa kan gitu. Kita nggak tahu itu kalau sakral apa gimana, kita nggak tahu. Nah, dibilangin waktu itu kalau di jam segini tuh biasanya suka ada mas. Untuk ART tuh ngomong sama saya. Nah memang ART waktu itu memang agak tua, rambutnya pun panjang ya, panjang. Jam 1 kalau nggak salah, itu saya. Biasanya itu arah ke belakang kamar pembantu itu saya tutup gerbangnya. Terus itu malam itu memang kenapa saya nggak tutup? Itu nggak tahu kenapa tuh. Pokoknya nggak biasanya. Nggak biasa. Nah, jam itu ketika saya nonton TV yang ngarep ke sana, terus ini kok kepala nih kayaknya disuruh nengok. Nengok ke belakang. Suruh nengok ke belakang bang. Saya nengok ke belakang, itu ada sosoknya bang. Itu pakai kebaya, itu panjang rambutnya. Panjang. Itu lagi ngambil rambut bang. Waduh. Ngambil rambut. Itu di depan cermin. Saya pikir apa sih bibi? Ngaca gitu ya. Saya pikir apa sih bibi atau bukan nih kan gitu. Saya panggil Bi. Bi, itu nggak nengok. Itu nggak nengok sama sekali. Nggak nengok sama sekali. Terus saya panggil lagi, Bi. Saya pikir kan, mungkin udah tua. Ya, pendengaran agak kurang mungkin dia. Jadi saya, udahlah biarin aja. Lagi-lagi positif thinking. Positif thinking aja. Udah nih, jam 2 itu jatahnya saya untuk ngecek ke belakang. Saya ngecek ke belakang. Si ART ini keluar bang dari kamar. Keluar dari kamar. Terus itu bangun tidur. Saya bilang, Bi, tadi ngaca. Tumben amat malam-malam ngaca tadi. Saya bilang gitu kan. Ngaca di mana? Dia bilang, loh itu tadi depan kaca, di depan. Oh aku tidur, kata dia, aku nggak kemana-mana, kata dia. Loh terus yang tadi saya lihat siapa? Saya bilang gitu kan. Udah, itu mah nggak ada perasaan iseng sama saya, karena memang saya tutupin dengan perasaan logika. Iya. Nah itu yang itu kalau nggak salah waktu di rumah Dirut itu, Dirut Bang itu memang lebih sering di situ ya. Lebih sering digangguin. Sering digangguin. Terakhir itu saya sampai kena sakitnya bang. Nah jadi nih si bos ini, suaminya ini kan Dirutnya itu cewek ya. Dirut Bang itu cewek. Suaminya ini itu nyuruh saya nebang pohon pete Cina bang di belakang rumah. Saya disuruh nebang.
Dia bilang, Win. Saya bilang, siapa? Kamu bisa potong ini. Saya udah paham kan. Iya, Saya bilang, iya. waduh, kayaknya baru kemarin ini saya habis Iya. ditongolin kan Iya, gitu ya. Pikiran saya juga udah berpikir, ini rumah dia bukan. Iya, Gitu. iya. Ini tempat Iya. dia atau Iya, bukan nih? iya, Saya main tebang aja nih nanti Iya, kan takut gitu. salah. Iya, mau nolak tapi Itu bos. saya bilang, Pak, ini nggak apa-apa. Kenapa memang? Tapi dia bilang, kamu percaya hal-hal gituin kata dia. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Iya. Berarti kan si bos ini Paham. paham udah kan Iya. sebenarnya. Hmm. Akhirnya saya turutin. Saya tebang nih, Bang. Saya tebang. Itu masuk pagi kedua itu saya. Pagi kedua saya tebang. Posisinya siang hari atau malam? Itu siang hari saya tebang. Siang hari. Siang hari saya tebang tuh. Saya potong. Terus saya habis potong nih. Udah nih, selesai pulang nih. Besoknya masuk malam, Bang. Besok masuk malam. Ketika saya tidur itu si cewek yang waktu itu pernah ganggu Iya, saya nih, iya. Bang nih. Itu nyamperin lagi, Bang. Nyamperin lagi. Tapi tahu-tahu kok ini dada saya ini kayak dicium sama dia. Dicium, Bang. Itu terasa banget sampai pagi. Terasa di sini tuh kayak ngilu. Ngilu banget itu sampai pagi. Saya bingung. Besokannya saya lihat ini ada kayak cacar, Bang. Oh, ada Di bekas perut saya. cacar gitu. Ada bekas cacar. Tapi Kayak bekas cacar. di sini doang. Di sini doang. Pas di tempat dia nyium Iya, gitu. iya. Itu Dicium. saya lihat dicium kayak ditempelin mukanya di sini. Itu sampai pagi tuh terasa. Besok kan saya lihat loh, kok ini kayak ada melenting nih, Iya, ya kan? iya. Melenting kayak cacar gitu. Udah lama kelamaan kok nggak satu, makin banyak, Bang. Itu makin lebar, Bang. Makin melebar Makin tuh. lebar, Bang. Itu saya tanya ke sama orang yang bisa ya, Iya. maksud, ini kenapa nih? Saya ceritain gini, wah lu kemarin emang habis ngapain? Gue nebang, disuruh sama bos nebang pohon ini begini. Wah itu lu nggak Iya, izin nggak dulu. permisi. Itu akhirnya saya disaranin, lu sembur dah. Ini mau obatnya sembur doang. Kalau Betawi kan begitu semua, Iya, rata-rata. Serba sembur. Sebah sembur pokoknya disembur. Ya emang bener. Nah, ya. Bener. Nah itu disembur baru tuh dia kering tuh, Bang. Habis disembur kering. Sembur kering. Nah itu yang terakhir itu. Terakhir yang diganggu ya itu. Kalau misalkan ya kayak pohon-pohon di goyangin apa gimana itu sering. udah sering. Cuman saya berpikir di situ kan banyak pohon buah-buahan. Iya. Siapa tahu ada musang atau bajing. Iya, Memang kalau betul. siang suka sering saya lihat tuh ada bajing, ada apa sering bolak-balik. Pada cari makan. Pokoknya itu dah Iya. saya pikir logikanya ke situ. Itu tuh. Nah, selesai dari situ udah habis kontrak di situ, lompat lagi satu ke Kementerian Keuangan. Oh, Iya pokoknya ke situ. Kementerian Di Tit gitu ya. Kementerian Tit gitu. Sensor ya. Kementerian Di itunya. situ. Wah itu lokasinya di pusat ya, Jakarta Pusat. Iya. Lapangan Banteng itu Iya. jaga itu kalau nggak salah di sana kan instansinya banyak ya. Iya, banyak. Ada 9 atau 9 gedung kalau nggak salah di sana yang harus dijaga. Waktu pertama itu saya ditaruh di pusat. Di pusat itu nggak ada apa-apa karena memang kebetulan memang tempatnya memang lagi nggak ini. Iya. Itu ya. Pertama itu dari situ terus saya dioper lagi ke Sanjaya Buntu. Di mana? Di daerah Sanjaya Buntu belakang Mabes tuh. Oh iya. Itu di situ. Kalau di situ juga sama. Samanya itu kan di rumah Rumah dinas. dinas. Berarti Rumah dinas. belakang SCBD itu ya. Urusannya. Mabesnya. Oh, Mabesnya. Oh, di situ. Trunojoyo Trunojoyo. Jadi dia mah Sanjaya Buntu belakangnya. di situ. Kebetulan memang di belakang Sanjaya Buntu nih, komplek ini dia itu buntu kan, memang nggak ada jalan mana-mana. Itu di sampingnya itu ya memang makam. Oh, ada makam di situ. umum. Terus saya baru tahu situ kalau ada makan, Bang. Ada makam. Itu kan ada masjid tuh, ada musola atau masjid itu di situ kan. Nah, itu memang ada makam. Itu pun saya juga tadinya belum tahu kalau itu memang makam. Makam. Nggak tahu itu. Nah, saya piket di situ itu malamnya. Saya pikir ya kan biasa yang namanya
itu rumah wakil menteri gitu. Saya pikir apa ajudan atau asprinya kan memang itu bolak-balik aja tuh bang. Tiap malam tuh bang di dapur, bolak-balik di dapur. Saya pikir pembantu kok jam segini masih aktivitas aja kan gitu ya. Gitu. Ntar seliweran dia lewat, ntar ini dia lewat lagi. Jelas tuh bang. Jelas, itu cuman nggak ya maksudnya yang namanya seliweran itu kan kayak apa namanya? Kayak bayangan hitam aja deh. Kelebatan tuh dia lewat. Selebeo. Jadi itu dia lewat. Akhirnya saya malam besok pagi saya tanya, Bang Bi, malam ada apaan sih? Kayaknya sibuk banget nyiapin apa? Iya. Ya jawabannya sama. Oh, enggak, aku tidur. Aku tidur kok. Tidur. Terus semalam itu siapa yang bolak-balik, saya bilang gitu. Itu. Nah, nggak lama setelah dari situ itu saya dapat 2 bulan di situ. 2 bulan terus oper lagi ke gedung arsip Bang, di Ciledug. Gedung arsip itu kan ya memang gedung kosong ya. Adanya arsip doang. Arsip doang. Itu saya jadi tumbal di situ, tumbal orang tumbal kawan-kawan yang nggak mau dipindahin, jadi akhirnya saya dipindahin ke sana. Ya saya mah yang namanya tugas saya siap aja. Siap. Ditanya di Ciledug itu, datang ke situ tuh, saya lihat juga ini, wah ini sih udah bukan tempat yang nyaman buat saya kan gitu. Ini nggak ada apa-apa, kosong. Saya cek lantai 2, ternyata di lantai 2 itu bang, itu setiap minggunya dipakai untuk tempat peribadatan bang. Dari orang-orang ya istilahnya yang keyakinannya lain gitu ya, atau beda dengan kita orang Kristen di situ. Jadi dipakai untuk beribadah. Di situ ada organnya bang. Ada organ piano kayak organ klasik gitu kan. Iya. Zaman dulu yang suaranya juga kalau kita drum gitu. Soundtrack film Dracula seperti apa sih kan gitu ya. Di situ. Malam ya kalau di situ biasanya yang jaga itu kalau malam itu saya emang nggak tahu. Saya nggak tahu tuh. Kalau misalkan yang pada ditempatin di situ kalau malam tuh suka pada pulang. Kan gitu. Nggak ada yang berani sampai pagi betah gitu, nggak betah. Oh, kalau saya mah ya jujur dalam artian waktu baru belum tahu ya saya sampai pagi kan di situ. Nah, malam pertama nggak aman. Malam keduanya saya coba di situ sampai pagi nih. Itu pertama tuh kayak orang rame bang. Itu malam tuh ada sekitar jam suara orang rame gitu. Orang rame naik ke atas ke tangga. Tapi kan ini komplek masih rame aja jam segini, ya kan? Udah, tapi kok suaranya kayak orang naik tangga gitu. Itu saya baru ke atas, saya coba telusurin nih bang ke atas bang. Saya coba telusurin ke atas ke lantai 2. Itu belum sampai lantai 2 bang. Itu suara organ tuh bunyi bang. Organ bunyi. Organnya bunyi. Padahal nggak ada orang-orang ya? Nggak ada sama sekali. Pang gitu kan. Ya itu saya ngancul nggak mau anak kira itu saya ngancul. Bener. Saya ngancul nggak mau anak kira itu. Bener. Nggak nyampe atas, saya turun lagi ke bawah. Akhirnya saya telepon ada cleaning service itu. Saya telepon cleaning service jam 2:30 saya telepon. Alhamdulillah untungnya dia nyautin. Emang bang di atas lagi ada aktivitas emang. Lah emang abang di mana? Saya kan jaga bang. Saya bilang, abang jaga? Iya. Tumben amat kata gitu kan orang situ tuh orang asli situ. Tumben amat. Lah emang apa? Yang lain mah bang kalau malam kagak ada yang mau katanya pada pulang katanya gitu kan. Waduh, saya bilang lagi abang jujur tinggal aja bang kalau emang udah begitu mah kata dia. Lah emang apa bang? Ya, emang sering banget itu mah kata di situ. Lantai 2 mah. Nah itu bang di situ. Akhirnya saya ngomong sama pimpinan saya, pindahin dah biar gimana pun biarin dah. Dia bilang saya minta pindah. Akhirnya dipindah lagi. Saya di salah satu instansi kementerian itu 9 tahun bang. Tugas tahun? Di sana 9 tahun di sana. Lama juga? Ya alhamdulillah rezeki. Ya, maksudnya bertahan gitu 9 tahun dengan 9 tahun ya. Dari yayasan akhirnya jadi PPNPN di situ kan. Dari PPNPN direkrut langsung sama Biro Umum ya. Terakhir setelah dari situ nih itu dipindah lagi ke Kanwil di daerah Senen. Kanwil tuh bang. Itu
dulunya memang bekas rumah sakit bang. Oh, Kantornya. kantornya. Itu bekas rumah sakit dulunya. Itu pun lebih ekstrim lagi. Itu lebih ekstrim. Lebih ekstrimnya? Lebih ekstrimnya, saya nggak tahu nih. Jadi indikator pemadam smoke detector ya, Oh, mau iya, dibilang ya. yang di atas. Smoke detector nih kan di ruang CCTV ada tuh. Iya. Nah, nanti ketahuan kalau yang bunyi di mana, Iya, itu ketahuan iya. lantai sekian. Nah, ada senior saya 2 orang di situ kan. Itu malam Jumat itu. Saya ingat buat malam Jumat. Posisinya malam Jumat. Malam Jumat. Saya baru ditempatin di situ. Baru ditempatin terus saya bilang, "Bang, ini bunyi, Bang." Iya. Ya, ini kayaknya smoke detector nih. Ya udah cek aja sana. Ini kuncinya. Kata dia. Nah, Cek nih, Bang. Iya. Sendiri berani kan? Berani, udah tinggal ngecek doang kan gitu kan. Iya. Saya pikir kan, udah. Saya buka, saya naik ke atas pakai lift, Bang. Saya naik ke atas lantai berapa? ke lantai 3. Lantai 3. Itu kan 4 lantai tuh. Iya. Lantai 3 bang saya. Lantai 3. Emang di indikator itu kan lantai 3 nih. Saya cek. Lift kebuka, saya keluar. Saya liatin kok nggak ada bau asap. Nah, Tapinya kan lampu ada mati bau. kan pasti. lampu mati. Ya. Itu saya nyalain. Lift masih kebuka tuh. Saya nyalain semua. Saya teriak di situ. Saya teriak. Saya bilang, Ada orang nggak? ada orang nggak nih? Oh. Gitu kan. Misi, saya bilang gitu kan. Misi, ada orang nggak? Bilang gitu. Terus ada yang nyaut. Saya cek satu-satu ruangan bang. Ah, Satu saya cek ruangan, takutnya ada yang kekunci Iya, atau iya. apa. Pokoknya pikiran udah Iya. pikiran positif aja dah. Takutnya ada yang kekunci apa gimana. Udah nggak ada sama sekali. Itu belum kepikiran tuh bang. Ketika saya kunci semua, saya mau masuk ke lift lagi. Baru beberapa langkah untuk ke lift itu menuju lift. Itu lift ketutup sendiri bang. Ketutup ya, bukan ketutup normal. Jadi ketutup dang. wah, kenceng gitu. Kenceng bang. Seharusnya kan lift Pelan. pelan. Nah, normal itu kan dia pelan ya. Hmm. Itu ketika saya bilang, bilang itu bisa ada orang. Itu toto dang aja begitu. Itu saya nggak pakai lift, saya langsung lari lewat tangga darurat. Ya, dari lantai 3 saya lewat tangga darurat, saya keluar, saya nggak kunci lagi itu gedung. Saya nggak kunci lagi. Saya samperin ke pos ke senior saya. Saya keluar, kenapa Win? Bang, itu lantai 3 dia ketawa semua. Udah tahu kali. Mereka udah tahu, ternyata mereka juga udah sering digangguin juga gitu kan. Digangguin. Udah. Nah, terakhir di situ saya ke belakang. Dia toiletnya ada di belakang. Di area itu. Toilet ada di belakang, Bang. Di situ banyak genteng-genteng yang bekas renovasi nih. Kan ditumpuk ya. Saya masuk, saya jam berapa waktu itu kalau nggak salah? Masih sore sih itu mah. Masih jam 10-an kalau nggak salah tuh. Tapi memang hari libur, Bang. Oh, hari libur. Hari libur. Saya jalan ke situ. Saya nggak ngeh gitu. Saya nggak ngeh. Itu di atas tumpukan genteng itu ada kakek-kakek lagi duduk, Bang. Saya nggak ngeh. Saya nggak ngeh tuh. Saya pikir kan memang banyak yang numpang ke toilet ya. Waktu itu kayak gembel-gembel ya kan, para tunawisma suka pada masuk ke situ pada numpang ke toilet. Itu saya pikir kan mereka lah nih kan gitu. Udah. Saya jalan-jalan aja cuek. Saya tegur, Bang. Lain Pak. Pak. Ya dia mah diem aja. Diem aja, tapi ya nggak kelihatan karena memang gelap posisinya di situ. Saya pikir wah ini kali nih pemulung gitu kan. Udah masuk ke dalam ke toilet. Saya keluar lagi. Di situ baru saya ngeh kayak gambarannya gini. Itu tadi kakek-kakek siapa gitu. Tapi pakaian Putih. perawat, maksud dalam artian bukan perawat, kayak pakaian orang rumah sakit gitu kan, kayak pasien gitu. Udah. Pakai pakaian pasien. Pakaian pasien gitu. Udah, terus saya tanya, "Bang, di belakang itu sama senior ya? Di belakang itu dulunya apa sih?" "Oh ya, itu tempat jenazah, ini kamar jenazah di situ." Katanya gitu. "Kamar jenazah, Bang." "Iya." Buset, tau begini Bang, gua enggak mau ke situ, Bang. Kenapa? "Enggak, tadi saya lihat ada aki-aki, Bang, di situ." Yang itu. Ada aki-aki, iya. Memang setelah saya keluar dari toilet, ada orang masuk ke toilet juga, numpang ke toilet. Terus dia pun keluar juga nanya, "Pak, itu di belakang rumah sakit ya?" Gitu. "Emang kenapa?" "Itu saya lihat di belakang ada orang dah," kata dia gitu. "Iya memang ada," saya bilang gitu. "Oh ada?" "Iya." Berarti dia ngeliat juga. Dia ngeliat juga.
Tapi Pak, itu sebelah matanya nggak ada. Matanya Sebelah matanya bolong kata dia. Bolong dia bilang. Dalam hati, untung bukan gue yang ngeliat kan gitu ya. Gue tuh ngeliat Iya. waktu di gelap, tapi dia mah bener tegas ngeliat. Bener tegas. Dia bilang tegas banget itu dia. Dia bilang itu bolong Pak matanya tadi ya. Loh, terus ya saya tegur cuman diem aja gitu. Dari situ udah besokannya saya ngadu lagi ke komandan saya. Saya bilang saya pindahin lagi dah. Saya bilang saya pindahin lagi, nggak kena ini mah. Saya bilang kalau begini mah bisa gue yang pingsan lama-lama. mungkin itu bekas pasien rumah sakit situ kali ya. Dulu bekas pasien rumah sakit. Yang sudah bekas tiada rumah sakit. gitu. Iya. Memang kan suka banyak kejadian juga kan di situ, tabrakan atau apa kan di situ di depan area itu. Makanya dari situ udah saya minta pindah lagi ke pusat lagi. Pindah kemana? Ke pusatnya di pusat kementeriannya. Itu di gedung, Ada lagi tuh, digangguin lagi. Itu mah lebih, bukan dibilang lebih, enggak, digangguin terus pokoknya. Kalau namanya security memang sebenarnya Iya. nggak pernah lepas dari Iya. hal-hal kayak gitu ya. Kalau nggak- selama kalau- kita masih berpikir dengan logika mungkin Iya. nggak mungkin kejadian apa-apa. Iya. Nggak ada kejadian. Nah kalau di pusat itu lagi ngejalanin tugas itu checklist motor Bang. Kalau dulu kalau dibilangnya di sana tugasnya checklist motor. Jadi motor-motor yang yang di parkir parkir, nginep, yang nginep itu iya. kita catetin Bang Di satu-satu. data. Di data tuh satu-satu kan. Di data. Kebetulan memang waktu itu di situ untuk gedung parkir motor itu ada 8 lantai. Wah, 8 lantai Bang. luas banget. Parkir motor doang tuh. Parkir motor doang, 8 lantai. Makanya saya bilang, saya tuh kalau udah checklist motor itu, ngecek motor itu untuk nyatetin itu jam 10 mulai, jam 12 baru selesai. Iya. Ya memang satu-satu kita catat Bang. PR juga ya. Heeh, Sendiri per lantai. itu, Sendiri Bang, Sendiri. sendirian. Kita catat gitu kan. Catat. Nah, di lantai ketiga ini, nah itu saya udah mulai ngerasa tuh, kok ini agak lain hawanya ya, gitu. Dibilang agak pengap, padahal kanan kirinya itu nggak ada Iya. jagaan, nggak ada kaca, nggak ada apa, dia ngeplong, Bang. ngeplong gitu kan. Seharusnya kan adem lah gitu, nggak pengep kan. Iya, karena kan di atas ya. Iya. Ini mah pengap Bang. Itu gerahnya keringet kayak kan tahu Bang. Keringet udah ngocor, keringet jagung semua. Iya. Saya catetin satu-satu. Ketika baris yang keduanya nih, itu saya nggak kepikiran kalau saya itu lagi diikutin. Saya itu lagi diikutin Bang. Saya catat ini helm yang lagi gantung nih di stang motor Iya. itu jatuh Bang, Jatuh sendiri tuh. jatuh sendiri. Iseng Cuman tuh. ya tetap aja nih, saya pikir senggol apa gimana kan, Iya, atau Iya. udah saya taruhin lagi. Saya dengan bayinya itu saya taruhin lagi. Saya taruh lagi. Itu nggak ada apa-apa sampai Itu baru di lantai 3 tuh. selesai. Lantai 3. Nah, sampai ke lantai 8 tuh nggak ada apa-apa Bang. Oh, Tapi ini di belakang rasanya berat. beratnya luar biasa, kayak orang Digebukin. otot kita tuh kayak ditarik. Iya. Gimana sih Bang? Oh, Otot-otot kita tuh, belikat kita tuh kayak ditarik. Ini tuh ada apa ini kan, saya bilang. Udah saya taruh itu, istirahat dulu sebentar jam 12. Jam 2 itu mobil juga harus dicatat yang pada parkir di situ yang oh ini. enggak cuman motor doang. Mobil di parkiran itu, di parkiran yang di lapangan ya, di lapangan tempat parkir itu harus saya catat Bang. Nah kebetulan memang kan banyak pohon di situ. Dari situ memang ketika saya catat ada di depan gedung yang dibilang balai kesehatan tuh. Nah itu memang tempatnya agak angker Bang. Tuh. Jadi pas ketika saya catat itu memang sepintas ada suara Oh, gitu. di kuping Begitu. tuh jelas. Iya, jelas, cuman ini udah berdiri nih sebelah nih. Ah. Udah berdiri sebelah. Udah berdiri ini kan. Udah berdiri. Terus saya cuekin aja. Catat lagi. terus. Catat terus. Mungkin ya apa suara rem angin atau gimana. Itulah pokoknya pikiran saya udah ke situ aja. Udah, saya cuekin, saya catat lagi terus baris. Kebetulan malam itu banyak kendaraan roda 4 yang nginep tuh. Banyak banget yang nginep. Tumben-tumbennya tuh banyak. Banyak banget ya. Saya catetin satu. Pas ada pohon kapuk di situ, di bawah pohon kapuk Bang. Ada pohon kapuk satu memang masih nyisa di situ. Bawah pohon kapuk. Itu pas ketika saya catat tuh, oh ini udah gak enak Bang. Hawanya. Awalnya sih udah gak enak, udah kayak orang gelisah Bang.
gelisah banget itu, kok gue nyatet di sini gelisah amat ya gitu kan. Tapi dia bilang takut enggak apa enggak. Ya memang entah kenapa waktu itu memang saya lagi nggak bacaan ya. Saya lagi nggak ngebacaan, saya catat aja cuek. Saya catat cuek. Itu suara udah kanan kiri. Udah yang suara tadi itu udah kanan kiri nih, Bang. Iya. Banyak udah itu. Udah mulai nih. Iya. Udah saya cuekin. Cuman ya namanya saya waktu itu kan ada rasa takabur ceritanya ya. Iya. Ada rasa takabur gini. Ngapain sih lu gangguin gua? Kan gitu. Ngapain sih lu kalau memang lu gangguin gua? Bukannya terima kasih lu udah gue jagain di sini kan gitu. Iya. Gue lagi tugas nih gitu. Iya, saya bilang itu. Saya bilang bukannya terima kasih lu gue jagain di sini gitu. Udah saya catat. Itu batang pohon kapuk, Bang, dierak, Bang, kamu dia. Goyangin. Digerak. Kalau goyang begini sih mending diginin, Bang. Jik. Kayak dioyak-oyak itu. Iya. Kalau ini mau kayak getar gimana sih? Iya. Gitu. Nah, Tahu sendiri pohon kapuk gedenya kayak gimana. makanya digoyang sama dia. Di situ baru saya paham. Ini bukannya binatang, saya bilang. Iya. Ini bukan binatang nih. Ini bukan binatang. Itu belum selesai saya nyatet, saya tutup, Bang, buku. Saya balik ke gedung langsung. Saya balik ke gedung. Ntar saya terusinnya pas ajan subuh saya terusin langsung. Di situ. Itu dah. Makanya untuk pengalaman mistis gitu memang ya Iya, banyak banget di situ. gue sih bisa kebayang ya sendiri Iya. gitu. Wah, Jam 2 loh, Bang, jam 2 pagi loh. Kan gitu. Ya itulah. Ya nggak hanya di luar, di dalam gedung pun ya ada juga. ada juga sampai saya dilemparin tong sampah pun pernah loh. Sampai dilempar tong sampah. Dilempar tong sampah. Iseng Itu banget. di gedung, salah satu gedung ada instansinya, unit kalau nggak salah bagian anggaran ya. Itu 21 lantai. Itu tiap malam tugas saya itu kalau pegawai sudah pulang semua, itu tugas saya matiin lampu toilet di tiap lantai itu. Nah, Harus Sampai 21 tuh. 21 lantai. Buset. matiin satu-satu. Satu-satu. Itu. Memang waktu itu kebetulan banget kenapa yang apesnya itu setiap saya sendiri mulu. Iya. Itu. Biarin lagi sama temen nggak pernah ada apa-apa. Ini pas saya sendiri, temen lagi nggak masuk. Saya naik ke atas lantai 21 belum ada apa-apa. Di lantai 16. Baru. Ketika saya keluar dari lift, itu kayak ada yang nabrak, Bang. Oh, Kayak ada ditabrak hawa orang. hawa Iya, nabrak, dia mau masuk. blok gitu kan. Entah itu saya lewatin atau gimana. Iya. Ya kan. Itu terus saya lihat lagi ada beberapa kayak iklan ya di ini yang digantung-gantung gitu ya. Itu kan kalau sore itu yang namanya AC di gedung itu kan tuh AC sentral. Iya. Dia itu kan kalau mati semua. Kan gitu. Dari pusatnya mati semua. Saat itu saya lihat kok ini AC mati tapi ini goyang. Itu. Tapi ini goyang. Angin dari mana? Balik lagi ke logika saya pakai. Jangan-jangan ya mungkin angin dari lift kali ini. Iya enggak? Ketika saya keluar udah. Satu. Saya matiin satu. Ya tetap dengan ciri khas saya, permisi. Masih ada orang apa enggak? Apa gini-gini saya. Udah, saya matiin toilet satu-satu. Terus itu barusan ada yang ngelongok, Bang. Hah? Belakang barusan ada yang ngelongok. Iya, katanya sih emang. Itu barusan banget. Itu terus aduh merinding jadi. Aduh merinding. Abang yang senderan itu baik-baik, Bang. Mati lampunya. Emang sengaja dimatiin? Enggak, emang mati. Oh. Emang katanya beberapa narasumber yang datang ke sini katanya di sini ada. Iya. Kadang kalau lagi kayak begini ya kita ditontonin juga, Bang. Iya. Gitu. Aduh, jadi pandangan saya dari situ terus nih. Cerita saya jadi buyar ini. Cerita saya jadi buyar dah ini. Jadi saya terusin ya. Iya. Iya. Tapi nggak ganggu, mudah-mudahan nggak ganggu. Ya mudah-mudahan sih nggak ganggu. Cuman liatin doang. Ngeliatin doang. Barusan ngomong. Jadi ketika saya habis matiin itu pas saya matiin lampu lorong lift itu lebih ke tempat sampah ya, Bang. Bukan tempat sampah, tutupnya. Oh. Itu tutupnya, Bang, kelempar. Oh, tutupnya kelempar. Lemparin tuh dia. Ke arah abang apa ke arah mana?
lewat. Jadi kan dia ngelewatin. bentuknya letter T ya. Iya. Letter T. Nah, ini yang lurus ini nih lift nih kanan kiri. Nah, ini toilet ada di sebelah sini. Itu Iya. memang di sebelah toilet pria ini memang ada sampah. Ada tempat sampah. Tempat sampah. Jadi lemparnya ke arah Dilempar sana. ke arah sana. Oh, iya. Blar aja. Itu saya nggak mau lari ya, walaupun lari juga namanya lift kan lama Iya, nutupnya lama. kan gitu ya. Masa ya saya kuatin supaya saya kagak pingsan aja dah nih. Dalam artian kan gitu. Saya kuatin aja. Begitu saya lari tutup. juga jauh lagi. Jauh lagi dari lantai 16 ke bawah juga tangga. Ya kebetulan memang tangga darurat ya harus ngelewatin toilet itu. Iya. Harus ngelewatin toilet itu. Dari situ. Makanya saya turun langsung ke bawah. Belum selesai udah saya turunin. Ke bawah tuh. Saya turun ke bawah. Terus saya duduk dalam lift aja kan. Saya duduk dalam lift aja terus teman ngomong. Ada senior saya juga ngomong di situ. Loh, cepet banget kata dia. Mas Bos, cek aja sendiri lantai 16 saya bilang gitu. Dia bilang, "Wah, moh aku." Kata dia gitu. Moh aku kata dia. Moh, loh. Kenapa emang Mas? Aku udah tahu dia bilang gitu. Ternyata dia udah tahu kan kurang ajar. Maksud saya kalau memang udah tahu, ya Kenapa temenin ngasih saya tahu dong, gitu, maksudnya iya. temenin saya dong gitu. Dia tahu. Moh, aku udah tahu kata dia. Oh ya wes kata dia. Udah. Pas malam berikutnya, piket berikutnya tuh waktu di sana tuh di instansi kementerian tuh memang waktu itu piket malam itu jam kerjanya 24 jam, Pak. Wah, jadi dari pagi sampai pagi. Double shift. Enggak, Oh, emang shiftnya itu 24 jam. shiftnya 24 jam. Oh. Nah itu. Jadi dari pagi sampai pagi. Nah, pas berikutnya memang sama temen nih. Sama temen tandem saya nih ya. Dua. Itu di lantai 14. Kalau orang bilang kan katanya lantai 13 ya, Iya. yang banyak ini gitu kan. Saya bilang itu omong kosong. Saya bilang hal-hal seperti itu tuh nggak peduli mau di lantai Iya, berapa, benar. kan gitu. Saya itu sama keluar lift dan ternyata teman saya ini juga peka. Dia peka juga. Saya matiin lampu. Saya bilang, saya bagi tugas dong. Lu toilet cewek, saya toilet cowok ya. Iya. Bilang gitu. Ah, udah bareng-bareng aja. Dia bilang. Nggak mau tuh temennya. Nggak mau, saya nggak mau. Udah, itu dia jalan cepet-cepet tuh. Saya pikir, saya pun dari bawah aja udah dari kan dari atas dulu ya ke bawah dari lantai 16 itu saya sebenarnya udah wanti-wanti nih. Nih, kemarin gue di sini nih kan gitu. Saya ceritain dia. Kebetulan di lantai 16 itu saya cerita biasa. Saya cerita sama dia. Kemarin gue sendiri gini Di sini, kan gitu ya. Ini. Udah tuh dia nggak ngomong nggak apa dia. Udah nggak bilang nggak nyautin nggak apa, udah jalan aja masuk ke dalam kan. Di lantai 14 itu saya matiin berdua. Pas menuju ke lift, tahu ada suara yang siul, Bang. Disiulin saya. Siulnya Disiul. bersenandung juga. Kayak gitu kan. Saya bilang, "Lu denger nggak?" Saya bilang gitu kan ke teman. Saya bilang, "Apaan sih? Lu denger nggak?" "Iya," dia bilang gitu kan. Ternyata dia juga denger. Dia bilang, "Iya," kata dia. "Udah buruan nanti masuk." "Enggak, tar lu denger nggak?" "Iya," tuh dia. Masuk ke dalam lift. Ya itu suara pintu toilet yang tadinya udah saya tutup, Bang. Itu dibanting, Bang. Itu dibanting suara pintunya. Dibanting lagi. Blar aja. Wah, udah. Saya pencet pintu lift biar ketutup, udah saya nggak terusin lagi sampai bawah. Itu sampai lantai 14 itu saya cerita. 14 doang. 14 doang. Saya turun lagi ke bawah. Teman saya mah udah lemes di dalam lift. Udah lemes dia. Udah duduk aja udah pucet. Senior ketika ngeliat, "Loh, kok cepet banget sih Pak nih?" Katanya udah berapa hari nih. Dia bilang, "Mas Bos, temenin aja deh besok-besok." Ya, dia ketawa aja. Dia bilang, "Lu digangguin lagi ya." Aduh, Mas Bos kacau ini, makin kemari makin kacau. Saya bilang gitu kan. Udah. Nah, itu sebenarnya nggak selesai di situ aja. Habis cek lantai 21 lantai itu, tugas saya masih ada sebenarnya. Setelah itu ke basement. Basement itu nyatet parkiran motor. Jadi di satu gedung itu memang ada parkiran motor lagi di bawah. Nah itu nyatut di bawah. Kebetulan saya sendiri nih. Gitu. Karena di bawah kan memang saya pikir luas dan di situ ada ruangan teknisi. Nah, saya pikir ada mungkin ada teknisi yang standby kan. Ada 24 Pikiran jam. saya di situlah gitu kan. Iya. Saya berani kan nyatet sendiri. Saya catat. Itu
ketika sampai pojok memang yang dibilang sama anak-anak teman-teman semua yang pada di regu yang lain itu nggak pernah dicatat, saya catat bang. Saya pikir kan takut jadi masalah kalau saya nggak Iya, catat kan. iya. Dan kebetulan itu posisinya memang unitnya unit motor-motor yang memang udah nggak kepake, unit dinas nggak kepake. Udah lama lah. Udah lama bang. Itu saya catetin satu. Ketika sampai pojok yang memang dibilang sama teman-teman sering banyak lihat, itu ketika saya catat itu, saya selesai nyatet, saya baru beberapa langkah ya, itu suara klakson motor mati itu, motor bekas itu bunyi bang, Buset. tiba-tiba bunyi, tin begitu. Itu baru saya kabur karena di basement posisinya. Iya. Itu baru saya lari. Saya benar-benar lari. padahal motor mati ya. Motor mati itu buluknya luar biasa banyak ya, motor berdebu gimana Iya sih? iya motor. Itu bunyi, Motor dinas sudah lama lah. Itu sambil lari saya ke bagian teknisi, saya buka pintu, ternyata teknisi nggak ada di situ. Teknisi juga nggak ada. Rossi lewat, ada Rossi bang. Iya. Markus. Iya. Hah? Iya, malam mau balapan. Biasa itu mah. Jadi begitu. Itu saya lihat di ruangan teknisi itu nggak ada siapa-siapa. Tadinya saya mau kalau misalkan ada mereka ya agak Iya, sedikit agak tenang ya. tenang, betul, Ternyata nggak ada, betul. makin panik saya kan. Makin panik, saya lari ke atas tangga lagi mau ke lobi. Itu saya duduk dulu kan. Terus saya tanya temen, biasalah. Terus saya bilang, lu denger nggak suara klakson tadi di bawah, gitu kan? Dia bilang suara klakson, enggak. Kan karena kalau udah malam gitu kan emang gemak ya. Iya, Gemak kan otomatis kan. menggaung. Gemak kan gitu kan. Karena di basement. Saya bilang, lu dengar nggak suara klakson? Kata dia, enggak, katanya. Emang ada orang biasanya kan keluar kalau udah malam itu bang, pintu gerbang itu basement itu kita kunci. Jadi dia lewat lobi itu. Diarahin lewat lobi dengan nggak dinyalain, motor didorong kan. Nah, saya tanya tadi dengar suara klakson enggak? Yang bener lu enggak? Gua lagi nyatet saya bilang. Terus itu motor-motor yang bulukan tuh Bunyi. Bunyi. Padahal secara logikanya tuh kalau emang benar kedengeran kan kedengeran itu. Makanya saya bilang nih, masa iya sih suara dia mirip klakson kan gitu. Iya. Logika saya pakai di situ, atau mungkin apa koslet atau apa kan gitu. Saya coba tepi semua dah tuh, pokoknya pikiran-pikiran negatif saya tepi semua. Karena ya saya pikir ya gua nggak hari itu aja bakal piket itu, nggak hanya hari itu aja, besok-besok juga pasti piket lagi kan gitu. Nah akhirnya udah saya lapor ke teman, besokannya saya bilang besok lu basement ya, bilang gitu. Untuk berikutnya kita berdua aja, saya bilang gitu. Kita berdua aja. Udah. Nah, nggak lama di regu yang lain nih ceritanya nih. Dapat cerita saya bang di lantai 16 itu. Cerita. Di lantai 16 nih. Diganggu juga katanya teman saya yang di regu lain. Kalau itu bener-bener ditampakin bang. Oh, itu ditampakin bener-bener. Berupa apa tuh penampakannya? Cewek. Jadi ketika dia mau, kan saya bilang tadi letter T ya. Ketika dia mau ke kanan ke toilet cewek itu, toilet cewek di kanan itu, ketika dia belok itu bener-bener ditabrak sama dia. Oh, ditabrak. Jadi pas nekuk ke kanan itu manuver ke kanan begitu, pas dia lihat bener-bener ada lagi berdiri. Itu teman saya pingsan. Waduh. Pingsan di situ. Sampai pagi tuh pingsan, dapat ditemuin orang. Yang satu lagi ke ruangan yang sebelah, lagi matiin yang di sebelah, lampu-lampu yang sebelah. Ketika dia sampai, dia lihat Temannya pingsan. lagi pingsan, dia kontak ke lewat HT. Nah, itu pada ke atas semua, pada ini senior pada ke atas, pada nyamperin ya, nyamperin nanya atau dia nggak mau cerita dulu, dia nggak mau cerita, akhirnya diturun di bawah baru disuruh cerita, ada apaan lu, kenapa begini, wah, katanya gua nabrak, dia bilang. Nabrak apaan? Mungkin nabrak tembok atau apa kan gitu ya, wajar kalau sampai pingsan kan gitu ya. Akhirnya gua nabrak katanya.
Nabrak apa? Nabrak itu yang ada di 16. Ya apaan kan gitu? Apa tempat sampah apa? 16 tuh kata dia, cowok kata dia. Apaan yang tabrak? Wah pokoknya panjang dah rambutnya kata dia. Loh kok panjang rambut tuh bukannya benda mati kan gitu. Bukan benda panjang cowok rambutnya. Terus gua tabrak cowok. Makanya gua langsung jatuh. Gua nggak inget kata dia. Tahu-tahu gua ya gelap aja dia bilang itu. Udah besokannya saya piket berikutnya itu lantai 16 saya skip. Dilewatin. Akhirnya saya lewatin. Karena udah dengar cerita. Karena tuh. udah denger cerita. Berarti nih udah beres. nggak bisa diajak kompromi kan gitu. Udah nggak bisa diajak santai ini kan gitu penghuni sininya. Udah Dilewati tuh untuk saya lewatin aja udah beberapa hari tuh. tuh. Udah untuk berapa bulan ke depan saya berapa lewatin. bulan? Saya lewatin saya minta di rolling lagi langsung ke gedung yang lain. Akhirnya di rolling lagi tuh. Rolling lagi. Ya alhamdulillah sampai Sampai itu enggak. Nah kalau yang di rumah yang terakhir ini di mana tuh? di rumah sakit ya. Di daerah. sempat di rumah sakit juga tuh. Sekarang kita sekarang masih di sampai rumah. sekarang di rumah sakit. Di rumah sakit. Biasanya lebih banyak tuh gangguannya rumah sakit. Kalau rumah sakit ya kebetulan memang kalau yang ada 2 gedung ya, gedung lama dan gedung baru. Nah kalau gedung baru itu memang belum ada apa-apa karena memang suasananya nggak seperti rumah sakit. Nah, Ini kalau rumah sakit daerah Jakarta. daerah Jakarta Selatan. Daerah Jakarta Selatan. Nah, kalau yang di gedung lama memang banyak sampai kepala rumah sakit sendiri pun ngalamin gitu. Sampai bilang kalian pernah lihat ada yang turun nggak sampai seperti itu. Saya bilang ya sejauh ini belum pernah sih gitu kan. Kalau dia bilang, oh nanti saya kasih tahu titik-titiknya dia bilang. Oh, Dia lebih peka lagi ternyata lebih peka lagi. Nah, kalau yang di rumah sakit ini baru 3 hari saya bertugas di situ. Ya mungkin ada videonya nanti mungkin saya kasih boleh tahu. Tuh, Bang. Nah, ada videonya. Nanti kirim ke Jadi ada poltergeist. Ada poltergeist itu memang ketika 3 hari itu saya ditemenin sama orang lama di situ kan. Saya bilang, "Bang, di sini belum pernah ada kejadian ini itu," saya bilang itu. Wah, kata dia sering kalau misalkan ini mah entar juga lu lama-lama bakal ngerasain kata dia. Ini mah nggak perlu tunggu lama, baru 3 hari udah langsung di poltergeistin sama dia. Nah, ini posisinya itu saya lagi mau nyalain lampu ya. Piket pagi, nyalain lampu sore. Kebetulan saya sekarang ini ada jabatan sebagai seorang leader di situ kan. Di rumah sakit. Jadi saya pengen tahu keseluruhan nih tempat mana aja sih titiknya yang harus nyalain lampu. Ketika 1, nah itu kebetulan di lantai 2 di bawahnya itu ruang operasi. Otomatis namanya ruang operasi itu kan yang namanya darah udah pasti ada dong. Ya kebetulan setahu saya kalau hal-hal yang begitu emang nggak mau bawa darah tuh paling demen dia kan, paling seneng dia bawa anyir. Nah saya ke atas sama dia berdua, saya bilang masuk ke ruangan itu kayak kedap udara. Itu udah kayak kedap udara, suasana udah kayak kedap udara. Saya bilang, loh ini kok begini, kuping kayaknya budek kayak gitu kan. Sampai saya bilang, "Bang, ini toilet nggak pernah dimatiin." Saya gituin. Kata dia, "Jangan itu mah, emang selalu nyala," dia bilang. Pasti ada alasan dong Bang, saya bilang gitu kan. Pasti ada alasan dong Bang. Bang Erwin tanda tanya nih. Tanda tanya, kenapa nggak dimatiin? Karena kan memang ini kan ya semua staf udah pada pulang. Loh kenapa lu nggak matiin? Emang bakal ada yang kencing sih? Jangan, pokoknya jangan itu mah. Udah. Lah itu nggak lama. Loh kok ini pintu deg gitu kan, pintu toilet itu breg. Tentang breg. Dia bilang angin atau bukan? Bang sini Bang. Pintu Bang tuh gerak sendiri, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, biarin aja kata dia. Ya ketika saya lihat, saya sempat videoin kan. Saya coba videoin, mungkin ada videonya. Yang tadi abang kasih lihat itu. Nih saya bilang nih lihat nih. Toto, ya itu biasanya kan kalau pintu kedorong itu kan ke dalam, ini kan memang pintunya ke depan kebukanya. Kalau pintu ke depan begitu, di dalam itu kan nggak ada yang nama ventilasi yang gede yang bisa buat ngedorong angin itu ngedorong. Nah ini toto pintu itu kebuka ke depan. Saya bilang nah saya bilang lihat itu teman saya yang orang lama di situ langsung narik saya tuh.
udah jalan dia bilang udah jalan. Kata dia udah nggak dia mau kenalan kali, kata dia mau kenalan kali Ru sama lu, kata dia gitu. Dia mau kenalan kali lu orang baru di sini. Dia bilang ya kalau kenalannya bentuknya bagus sih biarin lah, ini mah kalau kagak ada bentuknya, saya bilang gitu, kalau nggak ada bentuknya gimana gitu. Udah gua di situ terus nggak lama ceritanya ini ada siswa-siswa Magang. bukan magang ya kalau dibilang ya, tak kalau saya sebutin ketara nggak nih? Kalau saya sebutin nanti ketara nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Jadi di situ kan ada siswa komcat ya. Jadi komando yang cacat gitu kan. Iya. Nah di situ komcat. Komcat. Jadi ada satu siswa yang memang harusnya rombongannya ini kan mereka sudah pulang nih selama 2 bulan ini. Mereka kan udah pada pulang. Satu siswa ini dari Papua nih. Dari Papua. Dia tersisa sendirian di ruangan itu. Nah ceritanya itu berani memang dia. Saya akui berani. Entah mungkin yang namanya bekas seorang namanya tentara ya, mungkin disetting untuk tidak takut dengan hal-hal yang seperti itu kan. Iya gitu. benar. Nah dia nih, ini ruangan yang tempat dia tidur ini memang sudah nggak aktif. Tadi ini memang tempat perawatan. Ceritanya ini dia sendiri Toto turun ke bawah bang, turun ke bawah minta bukain CCTV. Tiba-tiba minta iya bukain. Pak, saya mau coba minta buka CCTV, boleh? Saya bilang nggak bisa, karena harus izin. Ada SOP-nya lah. Harus SOP-nya, harus izin mayor dulu, saya bilang gitu. Pimpinan. Oh gitu ya? Enggak, saya cuma mau tanya. Kata dia, di sini memang perawat tuh masih ada yang aktif di lantai-lantai ini. Saya bilang nggak ada. Ya saya tuh tadi lihat lewat di depan saya, dia negur saya, dia bilang negurnya gimana bang? Kata dia malam pak gitu doang. Tapi dia lewat. Saya cuma sautin aja, kata dia. Oh selamat malam bu, kata dia gitu. Lengkap dengan pakaian perawat. Dia lewat. Terus tapi saya penasaran, saya lihat ya itu masih jalan. Tapi kok ketika jalan saya perhatiin itu enggak, Toto nembus tembok pak, dia bilang gitu. Toto nembus tembok pak, makanya saya lari ke bawah, saya mau lihat CCTV bener atau bukan itu perawat. Saya bilang di atas sudah nggak ada perawat bang, saya bilang itu ya mungkin ya memang dari itu. Nah kembali lagi ketika saya tarik benang merahnya, ternyata kata kepala rumah sakit di situ pernah ada yang turun gaya, yaitu dia mungkin, saya bilang gitu, yaitu dia mungkin menunggunya. Nah terakhir itu memang belum lama ini saya ngimpi saya diseret sama cewek. Di situ dengan pakaian perawat saya ditarik gitu ke bekas. Mimpi pas tidur di lokasi apa? Di lokasi ketika saya piket malam 2 minggu yang lalu. Itu saya diseret. Baru. Itu saya diseret. Ya rata-rata memang saya selama tugas itu di situ kalau untuk nemuin dalam bentuk utuh saya belum pernah. Tapi kalau untuk poltergeist saja memang sering. Yang barang-barang bergerak sendiri atau gimana itu sering banget. Apalagi yang namanya bed ya, maksudnya tempat tidur bekas orang-orang meninggal COVID, itu kan memang ada gudangnya ditaruh tuh bang waktu itu kan. Itu ketika kadang suka saya iseng tuh, saya lihat dari CCTV, saya perhatiin tuh kan ada kameranya di sana, CCTV menyorot ke sana. Itu saya perhatiin. Itu kadang suka ada yang bergerak sendiri gitu kan. Tempat tidur rumah sakit tuh. Iya. Bergerak sendiri. Padahal kan berat tuh ya. Padahal berat banget. Dan kedua kan sistem dari bed itu kan dia punya lock. Lock di rodanya. Kuncinya. Itu semua rata-rata kan di lock. Iya. Gitu. Nah ini mah posisinya nih di tanjatan bang. Di tanjatan kan, ditaruhnya di tanjatan. Naik sendiri. Dia tuh naik, memang naiknya nggak naik sampai atas ya. Tapi Toto gerak gitu, naik, kedorong kayak ada yang ngedorong gitu. Itu kadang-kadang saya suka lihat, wah ini kacau ini. Makanya sekarang itu saya nggak pernah nyalain lampu-lampu di situ, saya nggak pernah nyalain. Hawanya lain, memang posisinya ada di belakang ke kamar jenazah. Oh di situ. Wah, rumah sakit pasti ya, apalagi COVID ya, banyak korban kan COVID itu, dan banyak yang juga perawat ya, banyak yang ekstra lah kerjanya pas saat COVID tuh, entah dari security-nya, dari perawatnya, dokternya, banyak.
Ya intinya kalau seorang security gangguannya ya kalau nggak orang ya, Ya, makhluk astral. Itulah makhluk astral. Gitu. Itu aja dua pilihan itu. Ya lu mau ketemu orang, ya lu ketemu orang. tinggal lu gimana ya lu ketemu makhluk astral ya udah gitu aja. Tapi kan kalau orang itu jelas bentuknya. Bentuknya jelas. Bisa kita tanya jawab. Ya, tapi untungnya Bang Erwin ini dari cerita-cerita tadi kebanyakan diganggunya itu hanya sekedar ya entah apa yang digerakin sama dia gitu. Kalaupun dikasih lihat, cuman nggak diamprokin banget Diamprokin gitu. banget ya. Dan kedua memang untuk lihat secara utuh itu memang agak jarang ya. Jarang, betul Bang. Rata-rata betul. ya paling nggak suara. Iya. Suara itu saya sering banget gitu. Ya nggak hanya di situ, di rumah pun, di area Kadang rumah juga, pun sering iya, banget iya, itu. Sering banget. Itu makanya ya lebih banyak di rumah sebenarnya. Benar ya gitu. Nanti mungkin untuk next episode. Oke, Iya, siap. karena untuk episode kali ini kita fokusin atau kita ceritakan tentang di Pengalaman kerja. Security ya. Iya, yang diganggu sama makhluk astral ya kan. Jadi sebenarnya gue penasaran apa aja gangguannya, ternyata banyak banget. Banyak. Luar biasa deh pokoknya. Luar biasa pokoknya itu mah. Kalau saya mah kabur Bang. Tapi kalau lagi penelusuran nggak pernah kabur kan? Ya saya mau kabur kemana penelusuran? Ya saya kabur sendiri, saya takut teman-teman saya tinggal. Ya mendingan saya nungguin mereka aja udah. Iya. Cuman ketempelan doang. Tempelan doang. Tuh nikmat dah pokoknya deh. Ya, makasih banyak nih untuk Ya, waktunya Bang Erwin. mampir ke sama-sama rumah kita. Sama-sama. Udah singgah lah ke podcast kita. Dan Tapi katanya tadi sebelum kita podcast kan kita sempat briefing dulu nih. Itu katanya produser Bang Erwin ada satu tempat di daerahnya dia yang bisa untuk penelusuran yang lumayan agak sedikit mencekam. Iya. Nanti boleh nextnya kita coba untuk siap. Habis ini aja kali. habis lebaran. Habis lebaran. Ya kalau lu pada siap ke sana ya tinggal izin aja ke sana. Iya. Siapnya siap apa? Siap kabur apa siap apa sih? Siapnya siap kabur. Siap tidur di rumah lu jalan. Iya karena bener itu tantangannya gede banget. kayaknya menarik Luar biasa juga loh. dengar Itu memang cerita-cerita. tempat ya ada sejarahnya juga memang. Ada sejarahnya. Itu, boleh kapan-kapan berkabar nanti biar siap. saya Karena Ini. itu mau lama ya. mall lama memang belum jadi mall malah. Belum jadi sempat belum jadi. Oh, jadi Sudah keburu di permasalahin dikasusin. Oh ya, itu dia Sobat Minor. Jadi ada sebuah mall udah dibangun tapi belum beroperasional ya. Belum. Iya, jadi agak sedikit Terbengkalai. 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 Kalian bisa bayangin sebuah mall yang berarti kan cukup besar kan Cukup tuh besar, tempatnya cukup itu besar. terbengkalai. Rumah aja yang terbengkalai aja itu banyak. Iya, apalagi mall. Isinya. Aduh, nggak kebayangin. Kita berarti harus persiapkan jiwa, raga dan mental. Ya kan? Iya dong, harus kayak gitu. Ya, harus fit banget tuh. Fit larinya. Iya. Kalau ada apa-apa. Aduh. Boleh ya. Sekali lagi makasih ya. Sama-sama Ya, Bang Erwin, abang-abangku semuanya. makasih udah Siap, sama-sama. mampir. Terima kasih cerita-ceritanya sangat-sangat bikin menyeramkan. Ini merinding tadi gua ceritanya terus apalagi yang Apalagi pas di tengah-tengah cerita iya doi langsung bilang ada yang nongol ya kan. Terus itu dia yang kayak begitu-begitu yang kadang-kadang suka nggak diduga gitu. Karena kan kalau ya kita cerita kayak begini kan mereka juga berasa lagi diomongin gitu. Makanya pada satu persatu kita ya setannya diomongin pasti kesel ya. Iya gitu. Sial nih manusia ngegibahin gua gitu. Puasa-puasa iya, tapi kan kita nggak ada niatan. Nggak ada, Iya, nggak ada kan. niatan. Cuman mau menceritakan eksistensi mereka. pengalaman-pengalaman Ya kita tahu
kalau mereka tuh ada, Iya. itu kita percaya. Percaya lah pasti. Udah mungkin Ya, nanti kedepannya kita coba yang tadi Bang Erwin bilang, kita Siap. coba untuk penelusuran ke mall tersebut. Siap, Nanti siap. dijadwalin kapan-kapannya, insya Allah. Oke. Ya, oke, Sobat Winor, makasih yang udah nonton podcast kita malam hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. ya bisa komen apapun, komen bagus, komen jelek, kritik, saran, pokoknya komen aja. Bebas. Buat ngebangun channel kita juga untuk Iya. kritik-kritik yang pedas, kritik-kritik yang galak. Pokoknya Cabainya kritik- 2 pedas. Iya. Ya. Karetin nggak? Hah? Dikaretin nggak? Karetnya 3. Pedes banget itu mah. Ya oke, Sobat Winor, sampai jumpa di lain waktu di podcast selanjutnya. Tetap Di channel kita. tetap nonton terus di channel kita, dilihat Kanan kiri dalam segmen minor Bincang horor. Horor. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri.